فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita mengambil pembahasan terkait hal-hal seputar keimanan terhadap hari akhir. Terkhusus pembahasan kemarin tentang apa? Sakif, tiupan sangkakala. Nah, dalam bahasa Arab apa? An-nafkhu fis-sur. Baik. Siapa yang diberi tugas untuk meniupnya? Hendak ya cahaya. Malaikat Israfil. Apa dalilnya? Hendak ya Akbar. Dalilnya apa? Bahwasanya malaikat Israfil yang diberi tugas untuk meniup sangkakala. Ijma'. Baik, dalilnya adalah ijma' para salaf, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya, bahwasanya bahkan al-ummam mujmi'un, umat-umat bersepakat bahwasanya yang bertugas untuk meniup as-sur adalah Israfil. Dan selain bertugas untuk meniup as-sur, malaikat Israfil juga tugasnya apa? Indaga dzikri, termasuk dalam deretan malaikat pemikul arsy. Baik. Sehingga memiliki kedudukan yang mulia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kali tiupan Aba Suhaib? 2 kali tiupan. Baik. Dan ini pendapat yang rajih. Di sana ada yang berpendapat juga masih dari kalangan ahli sunnah berpendapat 3 kali tiupan. Nah, tiupan pertama faza', kaget. Kemudian tiupan kedua sa'ik. Nah, kemudian tiupan ketiga bangkit. Tapi yang rajih al-faza' dan sa'ik jadi satu kali. Nah, tiupan ya pertama kali mereka ketika mendengar tiupan itu kaget, kemudian mati. Nah, sehingga tiupan pertama nafkhun apa? Nah, al-faza' was sa'ik. Tiupan yang mengakibatkan kekagetan manusia, kemudian mereka apa? Pingsan, mati. Taib. Kemudian tiupan kedua, tiupan apa? Lil ba'thi wan nusyur, untuk kebangkitan. Mana di antara dua tiupan ini yang lebih keras dan lebih dahsyat? Indah ya Khadir, tiupan yang pertama. Nah, karena tergabung antara an-nafkh dan an-naqr. Baik. Kemudian jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua berapa lama? Bapak 40 tahun. Baik. Jarak antara tiupan pertama
dan tiupan kedua 40 tahun. Nah, tumbuhnya jasad manusia setelah mereka mati, nah, hancur, kemudian apa? Jasad tumbuh dengan sebab air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Seperti apa? Hujan, seperti apa? Hujan mani. Nah, seperti maninya manusia. Kemudian tumbuhlah jasad. Jasad tumbuh dari bagian apa? Indah ya Abdurrahman. Dari tulang ekor. Bahasa Arabnya apa? Hah? Apa bahasa Arabnya indah ya? Syukran. Ajbul zanab. Ain, jim, ba, kemudian apa? Zal, nun, ba. Ajbul zanab. Tulang ekor. Ini bagian dari manusia yang tidak hancur, dan tumbuhnya manusia kelak dari situ. Nah, tumbuhnya jasad manusia ini setelah tiupan kedua atau sebelum tiupan kedua? Endang ya Hudzaifah. Sebelum tiupan kedua. Nah, sebagaimana apa? Sebagaimana urut-urutan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Setelah tiupan pertama hancur, kemudian selang 40 hari. Dalam waktu tersebut, nah, kemudian Allah turunkan hujan yang dengannya jasad manusia tumbuh. Baru setelah tumbuh sempurna, malaikat Israfil meniupkan tiupan yang kedua sehingga mereka bangkit. Nah, dikirimkan ruh pada jasad-jasad tersebut. Nah, fa idzahum qiyamun yanzurun. Baik. Dan ayat yang sangat jelas menyebutkan dua tiupan ini. Bagaimana indahnya Rifki? Nah, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Nah, ini sangat apa? Sangat jelas. Ditiupkan yang pertama, maka mereka sa'ik, pingsan, mati. Kemudian tiupan berikutnya, maka mereka berdiri, nah, melihat. Dalam ayat yang lain, manufikha fis sur fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Wa yawma yunfakhu fis sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Nah, karena ayat inilah sebagian menetapkan adanya tiupan al-faza', padahal itu satu kesatuan tiupan pertama, yaitu di surat An-Naml ayat 87. Wa yawma yunfakhu fis sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Pada hari ditiuplah sangkakala, maka kagetlah, terkejut dengan kekagetan yang sangat. Apa saja yang di langit dan di bumi kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk tidak kaget, tidak hancur, tidak binasa dengan sebabnya.
Wa kullun atahu dakhirin, dan semua datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina. Kemudian muncul pertanyaan, apa saja yang dikecualikan, akhwan? Karena dalam ayat ini illa man sya'allah, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk tidak hancur dengan sebab tiupan yang pertama. Dikumpulkan oleh Imam As-Suyuti, akhwan, dalam bait bagus untuk dihafal. Ada 8. Qala rahimahullahu ta'ala thamaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baqun fi hayyizil adami. Delapan yang memiliki hukum kekal. Adapun makhluk-makhluk yang lain, maka mereka itu dalam deretan yang akan binasa. Fi hayyizil adami. Thamaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi hayyizil adami. Hiyal arsyu wal kursi narun wa jannatu wa ajbun wa arwahun kadzal lawhu wal qalamu. Kadzal lawhu wal qalami. Apa 8 tersebut? Yaitu hiya al-arsyu, yang pertama ars, yang kedua kursi, yang ketiga narun, yang keempat jannah. Demikian pula apa saja yang ada di surga dari para bidadari-bidadari. Wa ajbun, maksudnya ajbud danab, ini tidak hancur. Yang keenam arwah, ruh. Ruh. Kadzal lawhu wal qalami, demikian pula al-lawh, al-lawh apa? Lembaran yang ditulis padanya takdir-takdir, yang dikenal dengan al-lawhul mahfuz. Kemudian wal qalami. Dan apa? Al-qalam. Pena penulisan takdir. Thamaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi hayyizil adami. Hiyal arsyu wal kursi wa narun wa jannatu wa ajbun wa arwahun kadzal lawhu wal qalami. Baik. Sekarang kita lanjutkan tentang pembahasan berikutnya, al-ba'tsu wal hasyr, yaitu tentang kebangkitan dan dikumpulkannya manusia. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan 'uratan ghurlan buhma fayaqifuna fi mawqifil qiyamati hatta yashfa'a fihim nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia secara keseluruhan akan dikumpulkan pada hari kiamat hufatan, dalam keadaan telanjang kaki, tidak memakai alas kaki, tidak memakai sandal atau yang lainnya. Uratan, dalam keadaan telanjang badan, tidak berpakaian. Ghurlan, dalam keadaan belum berkhitan. Buhman,
Buhman maknanya laisa ma'ahum syai'un min a'radid dunya, tidak memiliki sesuatu pun dari harta benda duniawi. Jadi tidak bawa apa-apa. Telanjang kaki, telanjang badan, belum berkhitan, dan tidak membawa sedikit pun dari hal-hal duniawi. Ini sifat manusia ketika mereka dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fayaqifuna fi mauqifil qiyamah, kemudian mereka berdiri di tempat berdiri pada hari kiamat. Hatta yashfa'a fihim nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Terus berdiri akhwan dalam jangka waktu yang lama. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, pada hari yang kadarnya 50 alf sanah, 50.000 tahun. Coba bayangkan saja Pak, betapa payahnya berdiri pada waktu tersebut. Kita berdiri seharian saja. Nah, berdiri saja, tidak usah diterik matahari, berdiri di masjid inilah, berdiri seharian dari pagi jam 6 sampai jam 6 lagi. Payah. Nah, kepayahan apalagi berdiri kelak di hari kiamat. Nasallallahu alaihi. Makanya siapa saja yang mampu berdiri bermunajat di masa dunianya, di dalam salat mereka, maka biidznillah akan diberi taufik untuk bisa mendapatkan kemudahan, keringanan ketika kelak berdiri di hari kiamat. Maka hari-hari yang akan datang, yang kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan taufik bisa sampai pada hari tersebut, yaitu di hari-hari Ramadan. Malam-malamnya betul-betul hendaknya kita manfaatkan ketika disyariatkan untuk berjamaah dalam salat malam, yang tentunya ketika kita salat sendiri merasa berat untuk berdiri panjang, maka di situ manfaatkan untuk kita melatih diri. Dan bayangkan, nah, bagaimana berdirinya kita ketika menghadap Allah kelak. Makanya kita harus bersabar ketika berdiri di dalam salat. Harapannya dengan apa yang kita upayakan ini menjadi sebab kemudahan ketika kita berdiri kelak di hari kiamat. Mereka semuanya berdiri. Nah, tidak ada yang duduk. Berdiri, matahari didekatkan dengan kadar 1 mil, terus sampai Nabi kita Muhammad SAW memberikan syafaat kepada mereka. Dan kisahnya insya Allah akan kita baca nanti. Wa yuhasibuhumullahu tabaraka wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menghisab mereka, yaitu dihitung. Nah, dihitung amalan baiknya, amalan buruknya. Wa tunsabul mawazin, dan dipancangkan timbangan-timbangan. Setelah dihitung mana yang baik berapa, mana yang buruk, kemudian ditimbang. Wa tunsyarud dawawin, dan disebar lembaran-lembaran catatan amal. Wa tatayyaru suhuful a'mal, dan berterbanganlah lembaran-lembaran catatan amal ilal aiman wasyama'il, ke sisi-sisi kanan manusia dan ke sisi-sisi kiri manusia sesuai dengan kondisi amalan mereka masing-masing. Dan Imam Ibnu Qudamah di sini tidak menyebutkan secara berurutan. Insyaallah nanti setelah selesai pembahasan kita sebutkan secara urut apa yang terjadi di hari kiamat insyaallah taala. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberi catatan amalannya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah.
Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang diberi catatan amalannya dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, dan mereka akan berteriak memanggil-manggil thubura, oh betapa celakanya aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Baik. Ini perkataan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam matan Lum'atul I'tiqad. Perhatikan syarah. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-ba'tsu wal hasyru, al-ba'tsu lughatan al-irsal wan nashr, wa syar'an ihya'ul amwati yaumal qiyamah. Al-ba'tsu secara bahasa adalah al-irsal, pengutusan, atau an-nashr, penyebaran. Adapun secara syar'i yaitu ihya'ul amwat yaumal qiyamah, dihidupkannya mayat-mayat pada hari kiamat. Di mana apa? Penghidupan mayat-mayat tersebut telah kita lewati tadi. Nah, diawali dengan apa? Ditiupnya sangkakala yang kedua, kemudian dikirim apa? Dikirim roh-roh ke jasad masing-masing, maka dinamakan dengan al-ba'tsu. Karena ada irsalur ruh wa nashrur ruh, dikirimnya apa? Roh-roh ke jasadnya masing-masing. Jadi al-ba'tsu secara mudahnya adalah kebangkitan, yaitu dihidupkannya mayat-mayat pada hari kiamat. Adapun al-hasyru lughatan al-jam'u. Al-hasyr secara bahasa namanya apa? Maknanya al-jam'u, yaitu pengumpulan. Wa syar'an, secara syar'i yang dimaksud dengan al-hasyru adalah jam'ul khalaiqi yaumal qiyamah li hisabihim wal qada'i bainahum. Dikumpulkannya makhluk-makhluk pada hari kiamat untuk dihisab dan ditetapkan keputusan antara mereka. Berarti duluan mana, al-ba'tsu atau al-hasyru? Hendak ya Jabir? Al-ba'tsu, dibangkitkan dulu baru dikumpulkan. Wal ba'tsu wal hasyru haqqun thabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il muslimin. Al ba'tsu dan hasyr itu hak, sabit berdasarkan Alkitab dan sunnah serta ijma' kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala qul bala wa rabbi la tub'atsun. Katakan wahai Nabi, bala wa rabbi, sungguh demi Rabbku, la tub'atsun, kalian betul-betul akan dibangkitkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk bersumpah. Nah, kenapa? Karena orang-orang kufar mengingkari, ya kawan. Di antara kekufuran yang menjamur pada masa itu yaitu apa? Kufur terhadap hari kebangkitan. Mereka menganggap setelah mati selesai perkara. Nah, maka dulu di antara kaum pembangkang yang didakwai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tidak beriman terhadap hari kebangkitan. Dan kalau kita perhatikan surat-surat di juz terakhir Al-Quran, terutama di juz 30, juz Amma, akan kita dapati mayoritasnya berbicara tentang hari kebangkitan. Faqala ta'ala qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Nabi, innal awwalina wal akhirin, sesungguhnya generasi yang awal dan generasi yang akhir lamajmu'un, mereka semuanya akan dikumpulkan ila miqati yaumin ma'lum, akan dikumpulkan di tempat pada waktu yang telah
tetapkan, telah diketahui, yaitu hari kiamat, di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu di padang mahsyar. Bumi yang baru yang sifatnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda afra kakursatin naqi laisa fiha alamun li ahadin, muttafaqun alaih. Manusia kala akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi yang bayda. Apa makna bayda? Syukran, putih. Afra, qauluhu afra, qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, al-afr bayadun yudrabu ila humratin qalilan. Putih yang apa? Ada sedikit ke arah kemerahan sedikit, yaitu putih kemerahan. Ardin bayda afra. Jadi bayda afra ini satu kesatuan menjelaskan tentang apa? Warna pijakan manusia saat itu, kawan. Manusia berdiri di mana? Di suatu bumi yang apa? Yang warnanya putih kemerahan. Putih sedikit kemerahan. Kakursatin naqi. Kakursatin naqi maknanya ai ad-daqiqun naqi. Taib minal ghish wan nikhal, minal ghish wan nikhal, qalahu al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Kakursatin naqi seperti apa? Seperti dakik, seperti tepung yang naqi, tepung yang apa? Bersih. Tidak ada apa? Tidak ada campuran tipu-tipuan, ya, campuran dari bahan lain atau apa? Sesuatu yang jelek, ya kawan. Ya, dakik kalau putih bersih itu. Dan untuk makna afra sendiri ada khilaf di kalangan para lughawiyin. Untuk Al-Khattabi demikian pula Iyad. Keduanya memberikan makna yang hampir sama, yaitu putih, tidak putih apa? Putih murni, tapi apa? Putih ada sedikit kemerah-merahan. Intinya putih ada campuran lain. Adapun Ibnu Faris mengatakan afra khalisatul bayad. Putih murni. Ini kata Ibnu Faris rahimahullah ta'ala. Dan kalau kita perhatikan, dinamakan apa? Kemudian disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kakursatin naqi, yaitu seperti tepung yang apa? Yang murni, tepung yang murni yang tidak ada campuran-campuran, maka apa? Kita bisa gambarkan, yaitu apa? Putih, ya kan? Tanah yang putih. Tapi kalau tepung dari gandum, ya kawan, tepung gandum pernah lihat gandum? Itu ada sedikit merah, ya kan? Paham? Taib untuk syair dan seterusnya. Intinya putih, itulah dominan putih. Tidak ada campuran hitam-hitamnya. Tidak ada yang mengotori warnanya. Ini kondisi bumi di mana manusia akan berkumpul di atasnya kelak. Laisa fiha alamun li ahad. Qala Iyad rahimahullah, ay laisa fiha alamatu sukna wala bina wala athar wala syai' min al-alamati allati yuhtada biha fit turaqati kal jabali was sakhrati wal barizah. Tidak ada pada bumi tersebut tanda untuk seorang pun. Tidak ada tanda untuk seorang pun. Tidak ada tanda tempat tinggal, tanda bangunan atau bekas-bekas apa. Tidak ada sama sekali. Tidak ada tanda-tanda yang
dijadikan petunjuk jalan seperti gunung, bebatuan atau sesuatu yang menggundukan, meninggi, tidak, tapi semuanya datar rata. Datar dan rata. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Thaha bagaimana? Taib. Allah katakan dalam surat Thaha, "Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta." Rata, engkau tidak melihat padanya apa? Iwaj. Tidak ada sesuatu yang rendah, tidak pula ada yang tinggi, datar rata. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang penggantian bumi ini, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Diganti, dan sifat buminya di sini apa? Datar. Datar, rata. Tidak ada tanda apapun, dalam keadaan warnanya apa? Putih. Sedikit kemerahan, bersih. Putih bersih. Sedikit kemerahan seperti apa? Seperti tepung murni. Tidak ada campuran, ada kehitam-hitaman atau campuran, adanya kutu, tidak ada sama sekali. Ini tentang sifat ardul mahsyar. Qala wa ajma'al muslimun ala thubudil hasyri yaumal qiyamah, dan kaum muslimin berijma' tentang sabitnya hasyar pada hari kiamat. Di antara yang menukilkan ijma' Al-Hafidhan Abu Hatim wa Abu Zur'ah Ar-Raziyan sebagaimana dalam syarah Al-I'tiqad. Kemudian yang ketiga Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahumullahu taala ajma'in. Wa yuhsyarun nasu hufatan la ni'ala 'alaihim uratan la kiswata 'alaihim wa ghurlan la khitana fihim. Ini jelas. Bagaimana diterangkan tadi bahwasanya manusia kelak akan dikumpulkan dalam keadaan hufah, tidak memakai sandal, urah, tidak ada pakaian atas mereka sama sekali, ghurlan, tidak berkhitan. Liqaulihi ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami mulai awal penciptaan demikian pula kami akan kembalikan, yaitu ketika dikembalikan dalam hari kebangkitan mereka seperti dulu lahir, telanjang, tanpa alas kaki, tanpa pakai pakaian, juga tanpa membawa apapun dari hal duniawi. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tuhsyaruna hufatan uratan ghulla, thumma qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin wa awwalu man yuksa Ibrahim, muttafaqun alaih. Hadis dari Abdullah bin Abbas dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan belum berkhitan. Kemudian Nabi membaca ayat ini, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin, itu sebagai janji yang wajib atas kami untuk menepatinya. Sungguhnya kami betul-betul akan melakukannya. Dan yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Allah Ibrahim, muttafaqun alaih. Dan terkait tambahan lafaz wa awwalu man yuksa Ibrahim, akhwan, para ulama menyebutkan kenapa Nabi Ibrahim dikedepankan dari yang lainnya pada hari kiamat dengan diberi pakaian terlebih dahulu. Dikatakan
Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala sebagaimana dalam tadhkirah, li'annahu lam yakun fil awwalina wal akhirin akhwafa lillahi minhu fatu'ajjalu lahul kiswah amanan lahu liyatma'inna qalbuh. Nah, dikarenakan tidak ada di generasi awal dan generasi akhir yang lebih takut kepada Allah dari beliau, sehingga disegerakan untuk beliau mendapatkan pakaian sebagai bentuk keamanan dari Allah untuknya dan penenangan untuk hatinya. Dan ihtimal yang kedua, kawan, sebutkan oleh para ulama juga, wa yahtamil li'annahu awwala man labisa sarawil idza shalla mubalaghatan fit tasattur wa hifdhan li farjihi min an yumasa musallahu fa fa'ala ma amara bihi fajuziya bidzalika an yakuna awwala man yasturu yaumal qiyamah awwala man yasturu atau yustaru yaumal qiyamah. Karena beliau yang pertama kali memakai sirwal ketika sholat. Nah, untuk betul-betul menjaga auratnya, karena sirwal kan menjaga aurat dari arah bawah. Dan orang Arab kebiasaannya memakai apa? Memakai izar. Izar seperti ketika seorang ihram, izar, pakai izar. Nah, kalau tidak pakai sarawil kan memang dari samping tertutup ya kan, tapi dari bawah tidak ada penutupnya. Nah, tapi dengan sirwal maka apa? Tertutup dari samping juga dari bawah. Nah, kemungkinan ketiga, wa yahtamil an yakuna alladziina alqawhu fin nari jarraduhu wa naza'u thiyabahu ala a'yunin nas kaman yuf'alu biman yuradu qatluh fajuziya bikiswatihi fi yaumil qiyamah awalan nas ala ru'usil ashhad wa hadha ahsanuha. Ini yang menurut Imam Al-Qurtubi paling bagusnya, yaitu yang ketiga, yaitu dikarenakan apa? Kemungkinannya beliau dulu ketika mau dilempar ke dalam api, beliau apa? Ditelanjangi terlebih dahulu. Nah, dicopot semua pakaiannya di hadapan manusia. Sebagaimana apa? Kebiasaan para orang-orang zalim ketika menginginkan membunuh seseorang untuk dilempar ke api. Maka kemudian dibalas dengan diberi pakaian pertama kali pada hari kiamat di hadapan para manusia, dan kata beliau, wa hadza ahsanuha, ini yang paling bagusnya. Nah, baik. Wa fi hadits Abdullah bin Unais al-marfu' alladhi rawahu Ahmad, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan buhma. Qulna wa ma buhma? Qala laisa ma'ahum syai'. Al-hadits didatangkan hadits Abdullah bin Unais untuk tambahan sifat yang keempat, yaitu buhma. Akan dibangkitkan manusia kelak pada hari kiamat dalam keadaan telanjang badan, dalam keadaan belum berkhitan, dan buhma. Maka kami katakan, apa makna buhma? Nabi menjawab, tidak ada bersama mereka sesuatu pun, yaitu tidak membawa sesuatu pun dari hal-hal duniawi. Dan hadis Abdullah bin Unais bisa dilihat dalam catatan kaki Hasan li ghairihi. Baik. Nah, barakallahu fiikum. Ini terkait al-ba'tsu wal hasyru. Nasallallahu at-taufiq was sadad walhamdulillahi rabbil alamin.